Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita Edi Praitno, Menahem Ali Official, Geraha Mu'alaf dan Geraha Mu'alaf TV. Seperti biasa, setiap malam minggu kita selalu mengadakan kajian-kajian yang menarik. Dan malam hari ini saya masih ditemani oleh Ustadz Menahem Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita pada hari ini, karena ini masih menyangkut ya di sebelah masih merayakan Natal, ini menyambung pembahasan kita kemarin yang kita juga kemarin membahas soal Natal ya, ditinjau dari perspektif Bible dan Al-Quran. Dan kali ini kita akan membahas soal tuduhan ini, soal tuduhan bahwasannya apa yang dikandung oleh Bunda Maria itu ada yang mengatakan bahwa itu memang berasal dari sang perawan, atau itu adalah sebuah tanda mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sisi lain, kalau kita melihat terutama dari kitab Talmudnya orang Yahudi, itu ada tuduhan, yaitu bahwa Nabi Isa atau Yesus itu adalah karena Bunda Maria melakukan hubungan dengan seseorang yang bernama Pantera atau tentara Romawi ya, Serdaru Romawi waktu itu. Nah, untuk itu kita serahkan pada Ustadz Ali, apa benar soal tuduhan dua ini? Bagaimana, mana yang benar ini? Silakan. Ya, baik. Kalau kita membicarakan tema yang akan kita bahas pada malam hari ini, sebenarnya kita harus hati-hati supaya tidak disalahpahami oleh para pemirsa. Karena malam ini kita akan mencoba untuk menelusuri wacana-wacana teologis yang berkembang pada masa awal Masehi hingga masa awal sebelum Islam, risalah Nabi kita Muhammad SAW diturunkan di muka bumi. Nah, itulah sebabnya sebelum kita memulai mencoba untuk membedah berbagai literatur yang ada di depan kita, kita mulai dari Al-Quran dulu sebagai basic pengetahuan kita. Kita tahu bahwa di dalam Al-Quran ini ada surah yang spesial yang namanya adalah nama perempuan. Dan ini merupakan nama satu-satunya nama perempuan yang termaktub di dalam Al-Quran. Hampir bisa dipastikan dari 114 surah itu muncul nama laki-laki. Misalnya surah Yusuf, nama laki-laki. Surah Yunus, nama laki-laki. Surah Ibrahim, nama laki-laki. Surah Luqman, nama laki-laki. Dan masih banyak yang lain. Bahkan ada surah Nuh, juga nama laki-laki. Tetapi kalau kita coba untuk membaca Al-Quran ini, ada sesuatu yang spesial, khususnya urutan surah yang ke-19, itu muncul nama perempuan. Dan disebut namanya adalah surah Maryam. Nah, ini tentu saja menarik untuk menjadi perhatian kita. Karena surah ini merupakan satu-satunya surah yang mengabadikan nama feminin, bukan nama maskulin. Tapi nama feminin, nama perempuan. Dan nama perempuan yang dimaksud ini adalah manusia perempuan yang kontroversial. Kenapa disebut sebagai manusia perempuan yang kontroversial? Karena beliau sebagai manusia perempuan disalahpahami oleh agama-agama yang muncul sebelum risalah Nabi kita Muhammad SAW. Kita ambil contoh saja, barangkali ini menjadi pijakan kita pada diskusi malam ini. Kita kemarin membahas ayat yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Itu ayat yang ke-33. Wassalamu, damai sejahtera, alayya, atas diriku, yauma wulidtu, pada hari aku telah dilahirkan, wa yauma amutu, dan pada hari aku akan meninggal, wa yauma ub'atsu hayya, dan pada hari aku akan dibangkitkan hidup kembali.
Ini berkaitan dengan sang tokoh yang bernama Isa ibnu Maryam. Itulah sebabnya pada ayat berikutnya, ayat yang ke-34, secara sharih, secara jelas disebutkan dzalika Isa ibnu Maryam. Itulah Isa ibnu Maryam. Ini menarik. Ungkapan Quran ini menarik. Dzalika itulah Isa, yakni Isa ibnu Maryam, putra Maryam. Qaulul haq, perkataan yang benar, alladzi fihi yamtarun, ila akhirih. Nah, perhatikan di redaksi ayat ini disebut nama Isa ibnu Maryam. Arti harfiahnya Isa putra Maryam. Ini adalah sebuah istilah yang tidak familiar sebenarnya. Kenapa disebut sebagai istilah yang tidak familiar? Karena tradisi Timur Tengah, tradisi di kawasan Timur Tengah, itu nama seseorang itu dinasabkan kepada bapaknya. Atau nama seseorang, baik itu laki ataupun perempuan, itu dinasabkan kepada bapaknya, bapak kandungnya, bukan kepada ibunya. Itu kalau berdasarkan syariah. Kalau perspektif Islam, atau berdasarkan halakha dalam perspektif Yahudi. Jadi istilah halakha itu sama dengan syariah. Halakha itu bahasa Ibrani, hukum keagamaan. Syariah itu bahasa Arab, juga maknanya hukum keagamaan dalam tradisi Islam. Jadi kalau dilihat dari perspektif keagamaan di Timur Tengah, seharusnya yang muncul adalah nama laki-laki. Bin laki-laki, bukan bin perempuan. Tapi kenapa Al-Quran justru mengabadikan penyebutan nasabnya pada jalur perempuan? Ini ada dua opsi. Dan dua opsi ini menjadi persoalan yang kontroversi, bahkan polemik. Kalau dari sudut pandang Quran, kenapa dinasabkan kepada Maryam sebagai tokoh feminin? Karena Maryam itu melahirkan Isa bukan karena kelahiran secara wajar. Bukan kelahiran secara biologis. Dalam arti tidak melalui perantara seorang laki-laki. Tetapi ini berdasarkan mukjizat. Ini istilah teologis sebenarnya. Jadi ini tidak bisa dibaca dari aspek historis. Ini bisa dibaca dari aspek teologis. Kalau aspek teologis, ya itu adalah informasi dalam kitab suci. Jadi dalam perspektif Islam, penyebutan nama Maryam di sini itu merujuk karena ada kelahiran yang sifatnya miracle, mukjizat. Sementara dalam tradisi Yahudi, itu juga disebutkan nasabnya itu melalui jalur perempuan. Maka disebut Yesu ben Miriam atau Yesu ben Stada. Stada itu sebetulnya bahasa polemik sebenarnya. Arti harfiahnya satid dami ba'ala, seorang wanita yang tidak setia kepada suaminya. Nah, ini bahasa Talmud itu, bahasa yang termaktub dalam kitab tradisi Yahudi. Dan kita tahu itu bukan dalam konteks mukjizat, tapi dalam konteks perselingkuhan. Itulah sebabnya karena dia dianggap sebagai anak dari hasil perselingkuhan, ini menurut perspektif Yahudi. Berarti dia disebut anak mamzer, anak zina. Maka anak zina statusnya itu disandarkan kepada ibunya, bukan kepada ayahnya. Ini adalah tradisi Yahudi. Dan kalau kita kembalikan pada tradisi Islam, sebetulnya hampir ada kesamaan perspektif, Pak Edi. Kalau di dalam Islam, tradisi syariah Islam, bila anak itu lahir tanpa kejelasan dari sang ayahnya, tanpa melalui jalur pernikahan, tapi perzinahan, maka anak itu nanti dinasabkan pada ibunya. Jadi, kartu keluarga, atau yang disebut apa itu?
Kalau di Indonesia, akte kelahirannya bukan dirujuk pada ayahnya, tapi dirujuk binnya kepada ibunya. Ini karena dia tidak memenuhi syarat sebagai anak dari hasil perkawinan yang sah. Itulah sebabnya dinasabkan pada ibunya. Nah, jadi antara ini persoalan mukjizat atau persoalan yang bukan mukjizat, ada meeting point sebetulnya. Sama-sama dinasabkan pada jalur ibunya. Tapi kalau di dalam Quran ini bukan perspektif putra dari hasil perselingkuhan, tapi karena ini proses dari mukjizat Tuhan. Tapi yang penting, ini adalah satu-satunya informasi kenapa dinasabkan kepada jalur perempuan. Itulah sebabnya dalam kitab-kitab tafsir, sebenarnya ini ada penjelasan tambahan. Maksudnya itu adalah Isa ibnu Maryam al-Batul. Arti harfiahnya, Isa putra Maryam sang perawan. Oh, ada tambahan sang perawan. Tambahan di situ bukan berarti ayat Quran ditambahkan, bukan. Penjelasan bahwa Maryam di sini maksudnya dalam status sebagai seorang perawan. Itulah sebabnya di ayat-ayat sebelumnya ada informasi, ya ukhta Harun, maka abuki imra'asau wa makanat ummuki baghiyah. Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukan seorang penjahat dan ibumu juga bukan seorang pezina. Itu sekaligus sebagai bukti bahwa Maryam itu tidak mengenal seorang laki-laki, tidak melakukan perzinahan sebagaimana yang termaktub dalam kitab Talmud. Ini perspektif Quran. Jadi kalau dalam kitab-kitab tafsir disebutkan Isa ibnu Maryam al-Batul, maksudnya Isa putra Maryam sang perawan. Jadi istilah al-Batul itu khas istilah Islami. Al-Batul. Bahkan juga dipakai istilah Maryam al-Adra. Itu maksudnya sama, Maryam sang perawan. Tapi juga dikenal dengan sebutan Maryam al-Batul, Maryam sang perawan. Oke. Ini kita sudah berikan informasi berdasarkan tradisi Islam. Apakah tradisi Islam itu ada kesesuaian dengan tradisi kekristenan di Timur Tengah? Jawabannya iya. Ini saya bawakan dokumen dari kekristenan Ortodoks Syria yang tentu saja menggunakan bahasa Syriak atau bahasa Suryani, dan sekaligus ada terjemahannya dalam versi bahasa Arab. Di sini tertulis At-Tuhfatur Ruhiyah fi Salatil Fardiyah Jabal Lubnan. Ini berkaitan dengan liturgi. Liturgi itu tata cara ibadah harian, ada juga ibadah mingguan yang dikompilasi oleh seorang patriark yang bernama Al-Batrik Ephraim Awal Barsum. Jadi ini nama patriarknya, terbitan tahun 2020. Nah, di kitab ini tertulis dalam bahasa Syriak, Pak Edi. Ada penyebutan Maryam disapa sebagai sang perawan. Nah, ini saya bacakan ya. Di sini ada informasi mengenai Dustur Al-Iman. Ini Sahadat Iman. Sahadat Iman 12 itu. 12 iman Rasuli. Bukan. Maksudnya ini hasil dari Konsil Nicea, ya. Tapi ini dibaca di dalam gereja Katolik maupun gereja Ortodoks dalam liturgi gerejawi yang disebut Konun Al-Iman atau Sahadat 12 Rasuli, iman Rasuli. Ya. Saya tidak membaca semuanya, tapi ada poin yang penting di sini. Ada ungkapan begini. Disebutkan Nahait min Sumayyah. Disebutkan Nahait min Sumayyah. Arti harfiahnya dia telah datang atau dia telah turun min Sumayyah. Artinya dia, yakni Isa sebagai firman Tuhan maksudnya, itu min Sumayyah, dari surga. Sumayyah itu
bisa diartikan surga, bisa diartikan langit. Jadi surga atau langit itu bahasa Suryaninya Sumayya. Bahasa Arabnya samawat. Samawi. Muncul kata samawi. Kemudian juga dalam bahasa Ibrani muncul kata shemayim. Shemayim itu arti harfiahnya juga surga, juga arti harfiahnya bermakna langit. Jadi saya ulangi di sini disebutkan nahait min Sumayya. Dia telah datang atau telah turun dari surga. Kemudian utajasman, maksudnya dia telah menjadi jasad, menjadi daging. Min ruhat Qadisha, dari Roh Kudus. Wa min Maryam betulta, dan dari Maryam betulta, arti harfiahnya sang perawan. Jadi betulta itu bahasa Suryani, bahasa Arabnya al-batul. Itu tidak punya makna lain kecuali bermakna virgin. Apa itu virgin? Perawan. Gadis atau perawan. Jadi disitulah kita bisa paham ada semacam titik temu atau meeting point antara tradisi Islam yang memandang Maryam sebagai sang perawan, dan Kristen juga begitu, memandang Maryam sebagai betulta. Maryam betulta, di sini ada kata betulta. Ini membuktikan bahwa ada kesejajaran atau meeting point tradisi Islam dengan tradisi Kristiani. Nah, kita juga bisa cross-check dalam bahasa Yunani. Di dalam bahasa Yunani, tentu saja kita harus tahu istilah yang dipakai itu apa, kata kuncinya. Kita bisa lihat pada Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Barangkali Pak Edi bisa baca. Injil Matius pasal 1 ayat 23. Ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, itu bahasa Indonesianya ya. Di situ disebutkan dalam terjemahan istilahnya adalah anak darah atau seorang darah. Darah itu kalau dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, bermakna masih perawan. Masih perawan. Artinya tidak pernah tersentuh seorang laki-laki. Ya, itu dalam arti apa istilahnya? Bahasa teologisnya atau bahasa secara umum ya, secara umum bermakna perawan. Di dalam teks bahasa Yunani disebutkan idohe parthenos en gastri eche kai tehetai huion. Jadi di sini ada istilah parthenos. Arti harfiahnya parthenos itu adalah sang perawan. Sang perawan. Jadi seorang perawan. Jadi seorang perawan telah mengandung. Dan dia akan melahirkan seorang huion. Huion itu anak laki-laki. Jadi ini kita bisa baca dari teks bahasa Yunani memberikan informasi bahwa di situ tertulis sang perawan. Kalau kita lihat pada teks Peshitta, kalau disebut teks Peshitta itu maksudnya Bible atau Injil yang ditulis dalam bahasa asli Suryani. Makanya di sini tersebut Ketaba Kadisha. Jadi kalau disebut Ketaba Kadisha, arti harfiahnya kitab suci. Kalau bahasa Arabnya Al-Kitabul Muqaddas. Nah, kita bisa lihat teks yang termaktub pada, lihat ini, di ayat yang ke-23. Ya, itu sama dengan yang versi bahasa Indonesia. Di sini tertulis wahabetulta. Nah, di sini juga muncul ungkapan dehabetulta. Tibetan itu kalau bahasa bahasa Arabnya sama dengan button.
Baton itu arti harfiahnya kandungan. Bahasa Arabnya. Bahasa Suryaninya juga sama, tibtan. Tibtan itu juga bermakna kandungan atau juga bermakna melahirkan. Jadi kalau disebut daha betul ta tibtan, kemudian wetelet bra, dan melahirkan bra, seorang laki-laki. Wetikran smeh Emmanuel. Jadi wetikran smeh Emmanuel. Jadi kalau disebut betulta, bahasa Suryani, itu semakin membuktikan bahwa memang Maryam itu statusnya seorang perawan. Karena istilah betulta tidak bisa ditafsirkan lain kecuali sebagai virgin. Virgin itu perawan. Jadi virginitas itu menjadi sebuah tanda bahwa kelahiran melalui seorang perawan itu menjadi sebuah bahasa teologis yang diakui bersama antara Islam dengan Kristiani. Jadi di sini ada meeting point sebenarnya. Meskipun ada perbedaan ya antara Islam dengan Kristiani dalam memandang Santa Maria, dalam memandang wanita atau perempuan yang bernama Maryam. Kalau dalam tradisi Islam, dia sebagai manusia perempuan yang suci karena menjaga kehormatannya, dan dia adalah seorang wanita yang sangat taat ibadahnya melalui hukum Taurat. Hanya sekedar itu. Dia akan melahirkan utusan Tuhan. Ya. Tapi kalau dalam tradisi Kristiani, beliau disapa sebagai walidatul ilah. Apa itu walidatul ilah? Ibunya sang Tuhan. Nah ini beda ya. Kalau tradisi Kristiani memandang sebagai Maria itu sebagai Theotokos. Theotokos itu ya ibunya Tuhan atau ibu bunda Allah kalau dalam tradisi Kristen di Indonesia, atau bunda dari anak Tuhan. Sementara kalau dalam tradisi Islam dia adalah bunda dari utusan Tuhan. Nah, di sini ada perbedaan. Ya, perbedaan tuh tidak perlu harus disama-samakan. Biarkan berbeda itu menjadi berbeda, tetapi bukan berarti tidak saling menyapa. Dan kedua agama ini bisa saling memahami satu dengan yang lain meskipun dalam perspektif yang berbeda. Tapi yang menjadi kunci bahwa Sayyidah Maryam adalah seorang al-batul atau betulta dalam bahasa Arabnya. Oke? Nah, tadi kita sudah buktikan tradisi Islam dengan tradisi Kristiani. Kemudian kita bisa lihat dari teks tulisan dari Santo Yerum yang hidup pada abad ke-4. Ini akan semakin 4 Masehi maksudnya. Ini akan semakin membuktikan bahwa Sayyidah Maryam itu disapa sebagai seorang perawan. Dan istilah yang dipakai itu mirip dengan bahasa Inggris. Lihat di dalam Injil Matius pasal pertama ayat yang ke-23. Saya bacakan saja karena ini pakai bahasa Latin ya. Di sini ada ungkapan ecce virgo in utero habebit et parient filium. Ecce virgo. Seorang Virgo. Virgo itu Virgin. kalau bahasa Inggrisnya virgin, ya kan? Jadi bahasa Latinnya Virgo. Bintang Virgo. Ya, jadi itu arti harfiahnya perawan. Coba lihat bintangnya itu kan wanita perawan. Itu ya? Iya kan? Gambarnya itu. Iya. Jadi sebetulnya ada koneksitas dengan tradisi yang berkembang sampai saat ini. Jadi Virgo itu seorang perawan. In utero habebit. Dia akan melahirkan et pariet filium, seorang anak laki-laki. Jadi ini menjadi sebuah tanda bahwa Virgo, virgin, perawan itu maksudnya sama. Ini ditulis sebelum Islam, risalah Nabi kita Muhammad SAW turun di abad ke-7. Berarti jaraknya sudah 2 abad sebelum Nabi dilahirkan. Ini Santo Yerum. Nah, kemudian
Kalau dia disebut sebagai Al-Batul, Maryam Al-Batul atau Maryam Betulta, sementara dalam bahasa Yunani tadi sudah saya kutipkan, itu disebut sebagai Maryam tapi sebagai Parthenos, atau Maria sebagai Parthenos. Kalau disebut Parthenos, lalu apa hubungannya dengan ungkapan nama Pantera itu? Nah, di sini kita bisa rujuk dari tradisi Yahudi itu sendiri. Kita tahu tradisi Yahudi itu memang sejak awal itu memang tidak respect terhadap tokoh yang bernama Yesus Kristus. Kita menyebutnya Isa Al-Masih, saudara kita kaum Kristiani menyebut Yesus Al-Masih. Sementara orang Yahudi menyebut Yesus Hanotsri. Tidak respect sama sekali mereka terhadap sang tokoh ini. Bahkan Bunda Maria juga dituduh sebagai seorang pezina. Ini bukan bahasa yang keluar dari saya karena ini saya kreasi, bukan. Tapi saya mengutip dari tradisi Yahudi itu sendiri. Ini saya coba tunjukkan kepada pemirsa. Ada kitab yang disebut Igrot Harambam. Jadi ini surat-surat yang dilayangkan oleh sang tokoh yang bernama Rambam. Rabbi Moshe ben Maimun. Disingkat menjadi Rambam. Ini tokoh yang sangat otoritatif dalam tradisi Yahudi. Tokoh ini secara jelas menyebutkan ada semacam bukti bahwa memang dia itu adalah manusia yang ditolak dalam tradisi Yahudi. Dia itu maksudnya Yesus Hanotsri, ditolak dalam tradisi Yahudi. Itulah sebabnya Quran itu aneh. Bukan dalam makna negatif ya. Kalau Nabi Isa menyebut kaumnya itu dengan sebutan Ya Bani Israel. Arti harfiahnya wahai Bani Israel. Sementara Musa menyebut kaumnya itu dengan ungkapan Ya Qaumi, wahai kaumku. Artinya kalau Musa menyebut bangsanya dengan sebutan Ya Qaumi, memang dia bagian dari bangsa Bani Israel itu sendiri, dari nasab bapaknya. Makanya dia sebut dalam bahasa Quran Ya Qaumi, wahai kaumku. Maksudnya wahai Bani Israel dengan sebutan Ya Qaumi. Sementara Nabi Isa ketika menyebut bangsanya tidak disebut dengan sebutan Ya Qaumi, tapi Ya Bani Israel. Seakan-akan dirinya itu ada jarak dengan bangsanya. Karena memang dirinya itu sebagai seorang Bani Israel tidak terhubung nasabnya melalui jalur laki-laki. Makanya dia sebut Ya Bani Israel. Itu kan bahasa yang ada jarak. Bukan bahasa yang semakin mendekatkan. Tapi kalau Musa, bahasa yang semakin mendekatkan. Ya Qaumi, wahai kaumku. Ini bahasa Quran sangat jeli dalam persoalan ini. Dan memang betul di sini ada ungkapan yang jelas disebutkan dengan bahasa yang sangat penting. Bentar ya. Ungkapan mengenai dia itu sebagai sebagai seorang ini, perhatikan di sini. Sebagai seorang Sebagai seorang mamzer. Mamzer itu apa artinya? Anak zina. Di sini disebutkan ini. Ada ungkapan begini. Haya Yesu Hanotsri. Ya, Haya Yesu Hanotsri. Arti harfiahnya ada seorang yang bernama Yesu Hanotsri. Artinya Yesus orang Nazaret. Wahu me Israel. Dan dia dari orang Israel. Ya, memang dia disebut dia dari orang Israel. Wahu af'al bi sehaya avi. Dan dia itu punya seorang ayah, disebut Avi. Dia punya seorang ayah, Wuhaya Avi, Goy. Ayahnya itu seorang Goy. Goy itu orang asing. Goyim ya, Goyim di luar ya. Artinya bukan orang Israel.
Kenapa disebut dia punya ayah, tapi Goy itu orang asing, bukan orang Israel. Wa immu Israelit, dan ibunya seorang perempuan Israel. Nah, ini menarik kan? Kenapa ada penyebutan Yeshu HaNotzri itu punya ayah seorang Goy. Ayahnya seorang bukan asing, bukan orang dari kalangan Bani Israel. Sementara ibunya itu disebut sebagai Bani Israel. Kenapa bisa begitu? Pak Edi bisa bayangkan. Berarti siapa yang dimaksud dengan ayahnya itu orang asing? Ini ternyata sejajar dengan informasi yang termaktub di dalam kitab Talmud. Karena di sini memang tidak disebutkan namanya ya. Hanya disebutkan ayahnya seorang asing. Goyim. Artinya kalau sudah laki-laki ini seorang goyim, itu bukan citra yang positif. Ini citra yang negatif. Bahkan di dalam kitab Igrat Harambam, dia disebutkan sebagai mamzer. Mamzer itu anak zina. Jadi memang diakui Yeshu HaNotzri itu dianggap sebagai anak zina. Karena bapaknya itu orang asing, ibunya yakni Sayyidah Miriam itu orang Yahudi. Tapi menariknya di sini Ustaz Ali ya. Ini orang Yahudi menuduh Bunda Maria itu sebagai pezina, justru yang menjawab malah Al-Quran ya. Itulah sebabnya apa yang terjadi sebelum Islam Risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang, memang terjadi dua kubu yang saling menafikan. Dua kubu yang dimaksud adalah tradisi Yahudi dan tradisi Nasrani. Kalau tradisi Nasrani, siapa tokoh yang bernama Isa Al-Masih atau Yeshu Al-Masih atau Yesus sebagai putra Parthenos, putra sang perawan. Sedangkan kalau tradisi Yahudi, mereka menyebut Yesus itu sebagai putra Pantera, bukan putra Parthenos. Kalau putra Parthenos itu putra sang perawan. Kalau putra Pantera itu putra atau anak dari seorang tokoh serdadu Romawi yang bernama Pantera. Hingga turun ayat Al-Quran bahwasanya ibumu itu bukan seorang pezina. Itu kan jawaban dari Al-Quran. Itulah jawaban dari Al-Quran dari dua wacana yang sama-sama ekstrim. Iya. Kalau dianggap sebagai putra dari Parthenos, artinya Yesus sebagai putra Parthenos, putra sang perawan, karena dia sebagai anak Tuhan. Iya. Ini kutub ekstrim kanan. Sementara tradisi Yahudi sebagai putra Pantera, artinya hasil dari perselingkuhan dengan serdadu Romawi yang bernama Pantera. Ini kutub ekstrim yang paling kiri. Nah, Islam datang memberikan sebuah tawaran, bukan sekedar tawaran, klarifikasi. Ya, klarifikasi dari dua kubu yang saling menafikan ini, bahwa dia betul sebagai putra dari Parthenos, sang perawan, tapi bukan sebagai anak Tuhan, tapi sebagai utusan Tuhan. Bukan sebagai anak zina. Ini sebetulnya informasi yang termaktub dalam Al-Quran, bisa dikatakan dalam bahasa sekarang itu moderasi. Moderasi teologis. Jadi bukan ekstrim kanan dan bukan ekstrim kiri. Menjawab malahan ya. Nah, yang menjadi persoalan begini Pak Edi, ini sebuah penelitian, tapi kita juga tidak puas dengan penelitian itu. Ini penelitian yang dilakukan oleh seorang tokoh yang bernama James Tabor. Dia menulis buku, dan ini sudah terbit cukup lumayan lama, The Hidden History of Jesus, His Royal Family, and the Birth of Christianity. Jadi ini sejarah yang tersembunyi mengenai Yesus dan keluarga Royal Family. Royal Family berarti keluarga bangsawan ya. Jadi dia ada kaitan ke sana dan sekaligus kelahiran dari agama Kristen itu sendiri. Maka buku ini judulnya The Jesus Dynasty, Dinasti Yesus. Buku ini sudah diterjemahkan oleh Gramedia. Sudah lama ini. Tapi Pak Edi sudah baca belum? Kayaknya belum. Ya? Nah, kalau buku ini saya punya bahasa Inggris, saya terjemahkan saja di sini. Ini ada penelitian yang dilakukan oleh Tabor. Artinya begini,
Pantera, ada yang punya pendapat, ini pendapat di kalangan polemikus Kristen sebenarnya ya. Pendapat di kalangan polemikus Kristen mengatakan bahwa Pantera itu plesetan dari kata Parthenos. Plesetan, karena ada kesamaan bunyi, ya kan? Pantera, Parthenos. Kalau Pantera itu nama orang, Parthenos itu adalah sang perawan. Kan dari sisi bunyi ada kemiripan. Hampir sama. Ya. Seperti kata Evangelion. Evangelion itu artinya Injil. Sedangkan kalau istilah yang negatif itu Evangelion. Kitab orang-orang sesat. Evangelion. Dari sisi bunyi hampir sama. Ada kemiripan. Tetapi di situ boleh dianggap sebagai plesetan. Tapi ini satu teori ya, teori yang dikemukakan oleh polemikus kalangan Kristiani. Tapi dari sisi historis, nama Pantera itu sebetulnya bukan plesetan. Nama Pantera itu, tapi itu nama orang yang sangat dikenal dan nama itu familiar di kalangan tradisi Yahudi. Kita pernah bahas bahwa dalam dokumen yang disebut Doktrina Yakobi yang ditulis pada tahun 634 Masehi, ya, kita pernah bahas itu, ada silsilah, meskipun tidak lengkap, bahwa Yesus itu, atau Maria Bunda Yesus, itu adalah berasal dari keturunan Daud. Ya. Tapi sekaligus ada informasi bahwa Yusuf itu putra dari seorang tokoh yang bernama Yakub ataupun Eli. Yakub dan Eli itu dua bersaudara. Keduanya itu adalah keturunan dari Pantera. Pantera putra dari Bat Pantera. Artinya nama Pantera itu nama familiar, bahkan sudah umum, dan nama itu sudah menjadi nama yang cukup dikenal sebagai salah satu dari nenek moyang Yesus Kristus sendiri. Bukan plesetan. Tetapi sekaligus ada informasi di dalam bukunya seorang bapak gereja generasi pada masa Bani Umayyah yang bernama Yuhanna Ad-Dimashqi atau Al-Qadis Yuhanna Ad-Dimashqi. Saudara kita kaum Katolik di Indonesia menyebutnya Yohanes Damaskene. Itu menyebutkan ada kakeknya Yesus yang bernama Bat Pantera. Artinya memang Pantera itu bukan plesetan, tapi memang nama yang umum dan sudah sering dipakai. Dan kebetulan dalam kitab Talmud nama Pantera itu dihubungkan dengan laki-laki selingkuhan dari Maria. Ini perspektif Yahudi. Dan lagi-lagi ada temuan inskripsi yang tertulis nama Pantera itu. Nama lengkapnya adalah Abdes Pantera. Nah, nama Abdes Pantera ini menarik. Abdes itu sebetulnya kalau disebut bahasa Latin, tapi bukan asli bahasa Latin. Itu bahasa Semitik. Dari kata Obed. Dan kita tahu Obed itu salah satu dari nenek moyang dari Yusuf yang termaktub dalam Injil Matius. Obed. Bahasa Arabnya Ubaid. Nah, mirip kan? Oben. Ya. Iya, jadi Obed itu adalah salah satu nenek moyang dari Yusuf. Yusuf tunangan dari Sayyidah Maryam. Yang kalau bahasa Arabnya sama dengan Ubaid. Makanya kalau kita belajar bahasa, itu akan bisa ketemu clue-nya itu. Dalam bahasa Latin ada istilah Abdalas. Abdalas itu bukan asli bahasa Latin, tapi itu istilah nama Semitik Timur Tengah dilatinkan. Dari kata apa? Abdullah. Abdullah menjadi Abdalas. Obed jadi Abdes. Kemudian Pantera itu adalah nama khas dalam tradisi dalam tradisi Ibrani yang sudah mengalami Helenisasi. Dan inskripsinya menyebut nama itu. Inskripsinya. Dan memang disebutkan serdadu Romawi yang tinggal
di kawasan Sidon. Jadi tinggal di kawasan Sidon. Tapi anehnya, ini penelitian dari ini ya, James Tabor, bahwa menurut Alkitab sendiri, ini bukan saya yang mengatakan, tapi Tabor, Yesus secara sembunyi-sembunyi itu pergi ke tanah Sidon. Menemui? Tidak ada penjelasan dalam Alkitab. Dia pergi secara sembunyi-sembunyi ke tanah Sidon. Kemudian ditafsirkan oleh James Tabor, bisa jadi Yesus pergi ke tanah Sidon karena ingin bertemu dengan bapaknya ini yang bernama Pantera. Dan memang Abdes Pantera ini adalah serdadu Romawi yang tinggal di kawasan Sidon. Jadi ini sebetulnya bisa ya, bisa tidak, ya, dari hasil riset penelitian ini. Tapi sebagai seorang Muslim tidak mungkin percaya ini, ya kan? Soalnya kemarin gara-gara itu video Pak Ali juga dipotong-potong. Iya. Ramai juga itu. Tapi ini sebetulnya ada semacam cocokologi. Ya. Apa itu cocokologi? Cocok-cocokan. Ya, karena Yesus Kristus pergi secara sembunyi-sembunyi ke tanah Sidon. Itu kemudian ditulis di buku apa itu? Yang sembunyi-sembunyi itu. Nanti cari itu di dalam Alkitab sendiri. Dalam kitab Injil Matius, cari nanti. Ada itu? Ada. Dia pergi secara sembunyi-sembunyi ke tanah Sidon. Dan kebetulan Abdes Pantera itu adalah serdadu Romawi yang bertugas di kawasan Sidon. Dan inskripsinya tertulis Sidon. Ini ada kata Sidon. Ada kata Sidon. Berarti memang dia ditugaskan di kawasan Sidon. Sidon itu wilayah Lebanon bagian selatan atau Palestina bagian utara. Ya kan? Nah, sementara Yesus dilahirkan di kawasan mana? Yerusalem. Yerusalem. Kemudian dia tumbuh dewasa di kawasan Nazaret. Nazaret wilayah mana? Palestina bagian utara. Jadi, kalau ini seandainya dijadikan semacam acuan pembenaran, ada kaitan Yesus itu menemui bapaknya yang bernama Abdes Pantera, ini ya persis seperti apa yang dilakukan oleh polemikus Muslim, bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu sebetulnya dia bukan menerima wahyu, dia belajar kepada seorang rahib yang bernama Bahira atau Buhaira. Ada kan? Tuduhan seperti itu. Tuduhan seperti itu. Kenapa? Buhaira tinggal di kawasan Mekah, ya kan? Ahli kitab, ahli Injil, menulis Injil dalam bahasa Arab. Dan akhirnya dituduh Al-Quran menjiplak sebagian isi Injil. Persis seperti ini. Jadi kalau misalnya ada non-Muslim menuduh Nabi Muhammad SAW dikira belajar Taurat Perjanjian Lama, Perjanjian Baru kepada seorang rahib yang bernama Buhaira, ya, ada tuduhan juga di kalangan Kristiani berkaitan dengan bapaknya Yesus itu adalah di Sidon, ya, di Sidon. Dan Yesus secara sembunyi-sembunyi pergi ke Sidon. Makanya jangan sekali-kali menuduh. Kalau menuduh, tuduhan itu akan balik kepada dirinya sendiri. Ya, hati-hati dengan tuduhan itu. Jadi menarik ini kalau Yesus punya bapak, tapi itu bertentangan dengan Al-Quran. Ya jelas Al-Quran tidak mengatakan demikian, tapi ini hasil riset karena memang ditemukan nama Pantera, kemudian ditemukan nama Yesus, ditemukan nama Miriam, itu kan nama-nama yang umum di masa awal-awal Masehi. Tapi apakah itu betul merujuk kepada Isa Al-Masih? Apakah itu betul merujuk kepada Miriam atau Maryam Al-Batul atau kepada Maryam yang lain? Nah, itu kan problem. Ya, baiklah saudara-saudaraku sekalian, perlu saya ingatkan sekali lagi ya, bahwasanya ini jangan sampai terulang lagi, karena kita dulu pernah membahas semacam ini sama pendeta Yusuf Manubulu, itu dipotong. Seakan-akan Ustadz Ali menuduh Bunda Maria itu berselingkuh dengan Pantera, padahal ini kan sebuah kajian yang panjang ya. Kemudian dipotong ucapan Ustadz Menahem Ali sehingga orang banyak, bahkan orang Islam sendiri juga marah-marah sama Ustadz Menahem Ali ya. Iya, itulah sebabnya sekarang video kita dikasih timer ya. Jadi kalau ada yang motong-motong sebagian,
Itu nanti kelihatan dari timernya bagian mana yang dipotong. Jadi untuk Anda supaya lebih paham, kita udah panjang lebar menjelaskan di sini, dilihat dari dua sisi. Ada sisi yang dari sisi kanan, ada yang tuduhan dari sisi kiri. Yang dari sisi kanan yang diimani oleh umat Kristen, termasuk yang diimani oleh umat Islam, bahwasanya Nabi Isa atau Yesus Kristus itu lahir dari Bunda Maria Sang Perawan. Beliau lahir kalau menurut Islam karena mujizat dari Allah. Kalau menurut Kristen itu adalah istilahnya ya, jelmaan ya, menjelma, apa itu? Inkarnasi dari Allah. Dari Allah kepada manusia yang bernama Yesus Kristus. Tapi tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Menahem Ali bahwa itu sebuah perbedaan, nggak usah diperuncing karena apapun itu masing-masing diimani ya. Karena mereka mengimani seperti itu, Islam juga mengimani seperti ini. Jadi kalau dua kubu ini saling dibenturkan ya nggak pernah ketemu ya. Dan untuk jawaban bahwa Bunda Maria itu mempunyai selingkuhan sebetulnya sudah dijawab di dalam Al-Quran, bahwasanya Al-Quran dengan tegas mengatakan ibumu itu bukan seorang pezina ya. Tapi kenapa kamu berzina? Tapi kenapa? Saudara-saudara sekalian, dari kajian ini kalau Anda ingin mendukung kami, silahkan Anda bisa berdonasi ke yayasan kami, Yayasan Pembinaan Mu'alaf At-Tauhid, yang sampai hari ini kita punya binaan mu'alaf banyak di Surabaya, di luar kota, bahkan di beberapa wilayah. Bahkan besok tanggal 25 kita membuka cabang baru, ada di Bojonegoro. Dan kemungkinan nanti ke depan kita akan semakin melebarkan sayap. Semoga perjuangan kita ini juga didukung oleh yang lain-lain untuk membentengi umat Islam. Dan alhamdulillah juga banyak yang masuk Islam kita mu'alafkan. Dan untuk Anda yang ingin mendukung perjuangan kami, Anda bisa salurkan di donasi yang ada di bawah ke Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 11188899971 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid Jawa Timur ya. Semoga Anda yang sudah menyumbang, Anda mendapatkan pahala dari Allah dan rezeki Anda dilipat gandakan. Amin ya. Ini Ustaz ada closing ini. Silakan Ustaz. Ya, baik. Islam datang itu memberikan wacana alternatif, wacana yang tentu saja muncul karena sebelumnya ada dua wacana yang saling bentrok, ada dua wacana yang saling menafikan, yang satu ekstrim kanan, yang satu ekstrim kiri. Yang ekstrim kanan menyebut Yesus sebagai putra Parthenos, sedangkan yang ekstrem kiri menyebut Yesus sebagai putra Pantera. Jadi Yesus bar Parthenos, yang satu menyebut Yesus bar Pantera. Ini keduanya tidak bisa didamaikan. Dua wacana ini sampai sekarang masih berlanjut. Karena ini berkaitan dengan iman agama Yahudi, yang satu iman agama Kristiani. Sementara Islam datang memberikan alternatif, wacana alternatif. Arti harfiahnya memang Maryam disebut sebagai Maryam Al-Batul atau bahasa Yunaninya disebut Parthenos. Tapi bukan sebagai bunda Allah, tapi sebagai wanita yang taat pada hukum Taurat. Wanita yang taat kepada hukum Tuhan. Sekedar itu, tidak lebih dari itu. Ini poin pertama. Poin yang kedua, istilah yang dipakai Quran adalah Isa ibnu Maryam. Artinya memang dia lahir dari seorang manusia perempuan istimewa. Karena dia sebagai utusan Tuhan dan bukan sebagai anak Tuhan. Dua wacana yang dimaksud, arti harfiahnya anak Tuhan dan utusan Tuhan, ini adalah dua konsep dari dua agama yang sampai sekarang masih hidup berdampingan, yaitu agama Kristen dan agama Islam. Dan saya kira tidak mungkin bisa dicampur adukkan dua hal ini. Tapi saling toleransi dan saling memahami supaya tidak melakukan persekusi secara teologis, tetapi bisa didiskusikan secara akademik, dan saya kira itu sesuatu yang amat penting. Saya kira demikian Pak Edi. Baik, demikian saudara-saudara kalian, semoga dari apa yang sudah kita paparkan ini
bisa Anda ambil manfaatnya. Dan sekali lagi, kita tidak menjelek-jelekan agama orang lain, tetapi ini adalah murni kajian akademis ya. Anda lepaskan baju agama Anda bisa belajar ini, katakan sebagai fakta sejarah ya nggak apa-apa. Tetapi kalau Anda memakai baju agama, Anda jangan membentur-benturkan kami bahwasanya kami membahas agama orang lain ya. Demikian, mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.